ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kemarin sudah kita terjemahkan ayat yang ke-83 dari surat Al-Baqarah yang intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu, dalam hal ini adalah Bani Israel, itu ternyata juga memberikan syariat-syariat atau bebanan-bebanan kepada mereka. Sebagaimana kita diberi bebanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah, ada larangan, maka orang-orang zaman terdahulu itu juga diberi bebanan-bebanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat apakah bebanan-bebanan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel dalam ayat ini sama dengan bebanan-bebanan yang diberikan kepada kita, ataukah ada perbedaannya? Pertama, la ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali Allah, berarti tauhid. Ini berarti sama. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita at-tauhid. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, yaitu bisa disingkat menjadi birrul walidain. Ini ternyata juga sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berbuat baik kepada kerabat juga diajarkan oleh Nabi. Kepada anak yatim, kepada orang miskin, ini semuanya juga diajarkan oleh Nabi. Wa qulu linnasi husna, berbicara yang baik kepada manusia, ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menegakkan salat, membayarkan zakat, itu juga semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, dari sisi ini kita bisa tahu bahwasanya ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW itu ada sisi kemiripannya, ada kesamaannya. Karena itu muncullah sebuah kaidah dari sebagian ulama. Kaidahnya mengatakan ini. Saya besarkan supaya bisa terbaca. Syar'u man qablana syar'un lana. Syar'u, syariat, man qablana, yang diperuntukkan oleh orang-orang sebelum kita, itu adalah syar'un lana. Itu juga merupakan syariat bagi kita juga. Tapi ada syaratnya. Selama tidak ada dalil yang menghapus dari syariat kita. Tapi kalau sudah ada dalil dari syariat kita yang mengatakan syariat umat terdahulu itu sudah tidak boleh kita lakukan, nah maka pada saat itulah syariat umat terdahulu sudah tidak boleh kita amalkan lagi. Tapi kaidah asalnya adalah syariat untuk umat terdahulu itu sama dengan syariat bagi kita. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, selama tidak ada dalil yang menghapusnya, itu berarti berlaku juga untuk kita. Maka semua yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini semuanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak hanya untuk umat Bani Israel yang disebutkan di dalam ayat ini secara tegas, Bani Israel. Maka la ta'buduna illallah, tauhid kepada Allah wajib bagi kita. Wabil walidaini ihsana, birrul walidain, itu juga wajib kepada kita. Dan yang disebut birrul walidain itu sebagian ulama mendefinisikan alla tamtani'a mimma ahabbahu, bahwasanya seorang anak tidak mencegah diri dari sesuatu yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya menyuruhkan anaknya, kamu mondok. Ya, sebagai anak mengatakan sami'na wa ata'na, ya saya mondok. Awalnya tidak suka mondok, tapi karena disuruh orang tuanya mondok, ya mondok saja. Ya. Pesantren, masuk ke pesantren. Bahkan kiai saya menikah pada usia 30 tahun dan beliau itu menikahnya karena disuruh oleh ibunya. Kamu menikah harus dengan wanita ini. Ya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya lihat istrinya enggak cantik ya, tapi karena perintah dari ibunya ya sudah sami'na wa ata'na. Itu dalam rangka wabil walidaini ihsana. Meskipun dalam masalah pernikahan ini para ulama mengatakan tidak boleh seorang
bapak atau seorang ibu memaksa kepada anaknya. Terserah anaknya mau atau mau tidak. Karena terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporin oleh seorang wanita, ya Rasulullah, saya dinikahkan oleh bapak saya secara paksa. Maka wanita itu kemudian disuruh oleh Nabi untuk memilih. Silahkan pilih, mau tetap menjadi istrinya atau mau cerai saja. Maka wanita ini mengatakan, saya tetap menjadi istrinya. Tapi saya sengaja melaporkan kepada Anda supaya bapak-bapak seluruh muka bumi ini tahu semuanya. Bahwasanya mereka nggak berhak untuk memaksa anaknya. Ya, tapi seandainya seorang anak itu mentaati kedua orang tuanya, maka ini apabila diniatkan wabil walidaini ihsana, pasti jelas-jelas mendapatkan pahala. Kemudian berbuat baik kepada orang yang termasuk kerabat kita. Ini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengatakan sedekah itu dibagi dua. Kalau sedekah itu kepada kerabat kita, maka pahalanya adalah pahala sedekah dan pahala silaturahmi, menyambung kerabat. Tapi kalau sedekah itu kepada orang yang bukan kerabat kita, maka pahalanya hanya satu saja, yaitu pahala sedekah saja. Karena tidak ada nilai silaturahimnya. Itu sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kita bisa baca hadisnya. Dan hadis ini mempunyai sababul wurud. Yaitu ada seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tahu tidak bahwasanya saya tadi sudah memerdekakan budak saya. Maka Nabi mengatakan, ya silakan engkau merdekakan budak kamu. Akan tapi seandainya kamu tidak memerdekakannya, akan tapi kamu sedekahkan kepada keluargamu, maka itu lebih besar pahalanya. Beliau kemudian mengatakan, shadaqatu birrahim, sedekah bagi seseorang yang mempunyai kekerabatan, ala birrahim, kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengannya, itu adalah shadaqatun, bernilai sedekah, wasilatun, dan bernilai sebagai apa? Silaturrahmi. Maka seolah-olah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita itu cerdas di dalam beramal. Kalau bisa satu amalan, tapi pahalanya banyak. Gitu. Maka dulu sering saya sampaikan, dan sudah mulai tidak saya sampaikan lagi, akan tapi sekarang saya ulang lagi, bahwasanya ta'addudun niyat tijaratul ulama. Memperbanyak niat dalam satu amalan itu adalah perdagangannya para ulama. Maksudnya yang biasa melakukan seperti itu adalah para ulama. Sehingga dikabarkan di Suriah ketika Syekh Buho datang ke Indonesia, mengatakan di sana ada seorang ulama, dia mengatakan kalau saya buka pintu, niat saya 70 niatan. Niatan kalau ada orang miskin datang, saya beri apa yang dia perlukan. Kalau ada orang yang berhutang datang, akan saya lunasi hutangnya, dan seterusnya sampai 70 kali niatan. Dan ini memang sudah dibiasakan oleh beliau. Maka kalau kita sholat juga sebaiknya, ya, sholat sunnah maksud saya, itu niatannya jangan hanya satu sholat saja. Masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Demikian juga karena sebelum isya, ya berarti diniatkan apa? Qobliyatul isya. Kemudian setelah sholat mau doa istikharah, ya diniatkan sekaligus sholat istikharah. Maka satu sholat langsung 3 niatan. Itu adalah tijaratul ulama, perdagangannya para ulama. Berbuat baik kepada anak yatim. Salah satunya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2. Yang pertama, memberi makan kepada anak yatim, dan yang kedua adalah mengusap kepalanya anak yatim. Ada seseorang melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hati saya keras. Bagaimana cara melunakkannya? Kata Nabi, 2 amalan yang kamu amalkan. 1, beri makan anak yatim. 2, usapalah kepalanya anak yatim itu. Kalau dalam hadis, kata kuncinya adalah roksal yatim. Artinya apa? Kepalanya anak yatim. In aradta, jika engkau itu ingin, ayyalina qalbuka, bahwasanya hatimu itu menjadi lunak, fa'at'im, maka berilah makan al miskin, kepada orang miskin. Kalau di dalam riwayat ini, tapi di dalam riwayat yang lain, berilah makan kepada anak yatim, wa musah ra'sal yatim, dan usaplah kepalanya anak yatim. Jadi hadis ini diriwayatkan dengan 2 lafal. Lafal yang pertama itu memberi makan kepada orang miskin. Lafal yang kedua memberi makan kepada anak yatim yang diusap tersebut.
Di dalam hadis yang lain disebutkan cara mengusapnya, yaitu cara mengusapnya adalah imsah ra'sal yatim hakada. Usaplah kepalanya anak yatim seperti ini. Ila muqaddami ra'sih. Jadi dari tengah ke depan. Itu kalau ada anak yatim yang kehilangan bapaknya. Wa man lahu abun hakada. Tapi kalau anak itu masih punya bapak alias tidak yatim, maka ngusapnya itu dari depan, dari tengah ke belakangnya. Ya. Tapi hadis seperti ini adalah haditsun maudhu', hadis yang palsu. Jadi mengusap kepalanya anak yatim memang sunnah. Tapi kalau caranya ditentukan ke depan dan ke belakang, nah ini tidak ada sunnahnya yang sahih. Sehingga nggak usah diamalkan sebagaimana detailnya hadis yang palsu ini. Ya usap sebaiknya saja lah, gimana cara yang paling baik. Kemudian wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yaitu apa? Memberi makan kepada orang miskin tadi. Atau membantu mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu selalu memberikan atau menyelesaikan hajatnya seorang hamba ketika seorang hamba itu mau menyelesaikan hajat saudaranya. Nah, orang yang paling berhajat di atas muka bumi ini orang-orang miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kata kuncinya adalah hajati akhihi. Dan beliau sering sekali menghasung kita menyelesaikan hajat orang lain supaya hajat kita sendiri diselesaikan oleh Allah. Beliau mengatakan man yakun, barang siapa yang dia itu berada fi hajati akhi, di dalam menyelesaikan hajat saudaranya, yakunillahu, Allah itu berada fi hajatihi, di dalam menyelesaikan hajatnya dia. Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis yang dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani bahwasanya saya berjalan menemani saudara saya untuk menyelesaikan hajatnya itu lebih saya sukai daripada saya melakukan i'tikaf di masjid saya ini. Padahal i'tikaf itu kan biasanya 10 hari. Nah, i'tikaf 10 hari itu lebih tidak disukai Nabi, alias ada amalan yang lebih utama daripada dia, yaitu menyelesaikan hajatnya orang muslim yang lainnya. Nah, termasuk orang-orang miskin yang mempunyai hajat, ini kita selesaikan. Wa qulu linnasi husna, berkata yang baik kepada manusia, yaitu memilih kata-kata yang menyenangkan hatinya manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan termasuk amalan yang paling utama menyebabkan kegembiraan hati seorang muslim. Nah, bagaimana cara menggembirakan hati orang muslim? Kalau kita ngomong yang enak, yang baik, terutama kepada orang tua kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan hal itu secara khusus di dalam Al-Quran. Yaitu Allah mengatakan apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Ini tidak disebutkan oleh Allah kecuali untuk orang tua saja. Untuk selain orang tua tidak disebutkan. Wa qul, dan ucapkanlah lahuma kepada kedua orang tua itu qawlan karima, ucapan yang mulia. Ini tampaknya perlu direnungkan, terutama kepada para pemuda. Ya. Karena kadang-kadang pemuda itu kurang banyak memikir. Nah, saya juga termasuk masih muda ya, Pak. Jadi ngomong, setelah selesai ngomong baru menyesal. Kenapa kok agak kasar kepada orang tua? Dan saya perhatikan kadang-kadang kita itu kepada orang tuanya orang lain bisa halus, tapi kepada orang tua sendiri nggak bisa halus. Ya. Pernah merasakan gitu nggak, Pak? Ya. Kayaknya gitu nih. Masya Allah. Kalau kita pikir ini adalah terbalik, karena orang tua itu kan sudah berbuat banyak kepada kita, dan insya Allah para pemuda akan merasa bahwasanya orang tuanya itu sudah berbuat banyak kepada dia ketika dia nanti sudah punya anak. Ternyata ngopeni anak ini juga berat. Sering nangis di malam hari dan sebagainya, suka rewel dan sebagainya. Kemudian sakit, menghabiskan biaya dan sebagainya. Ya. Nah, baru setelah kita mempunyai anak itu akan merasakan ternyata orang tua kita itu juga repot terhadap kita. Maka wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan secara khusus wa qul lahum qawlan karima. Wa qulu linnasi husna, maka linnas di sini adalah terutamanya orang tua. Dan mengucapkan perkataan yang baik ini ternyata juga salah satu penyebab di mana haji kita itu bisa menjadi haji yang mabrur. Kalau orang ibadah haji nggak bisa jaga ucapannya, ngomongnya kasar kepada sesama teman hajinya,
atau bentrok sesama orang-orang haji gara-gara rebutan dan sebagainya, maka ini dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Ya. Karena itu mazhabnya Ibnu Abbas, kalau ada desak-desakan orang akan mencium Hajar Aswad, maka jangan ikut berdesak-desakan. Ibnu Abbas pilih mundur saja, ya. Berisyarat kepada Hajar Aswad dan kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Tidak usah berdesak-desakan. Dan saya memang harus jujur bahwasanya Ibnu Umar, salah satu sahabat Nabi juga, itu mazhabnya berbeda dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar pokoknya bagaimana caranya bisa melakukan sunnah Nabi. Akhirnya dia nggak peduli desak-desakan atau sepi, pokoknya Hajar Aswad harus kecium. Akhirnya suatu saat pernah Ibnu Umar itu mencium Hajar Aswad karena banyak orang di belakangnya bibirnya nyonyor, keluar darahnya. Gara-gara apa? Ya, terlalu berdesak-desakan. Kalau Ibnu Abbas mengatakan itu nggak baik. Jadi ya termasuk menyiksa diri juga ketika kita sudah tahu bahwa nanti hasilnya adalah bibir kita nyonyor seperti itu. Menyiksa diri tidak diajarkan di dalam Islam ini. Apa dalilnya bahwasanya itu termasuk haji mabrur? Kalau nggak salah kata kuncinya adalah watibul kalam. Nah ini, Nabi mengatakan birrul haji, mabrurnya ibadah haji itu ada dua. Yang pertama it'amut ta'am, memberikan makanan. Jadi jangan pelit kepada sesama manusia, ya, terutama kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah sana. Yang kedua adalah tibul kalam, membaguskan ucapan. Ini adalah hadis riwayat Hakim dan derajatnya hasan. Kalau kita lihat memang sabda Nabi ini sangat tepat sekali ya. Karena di sana itu masih banyak orang-orang miskin, kita menemui mereka sehingga jangan pelit untuk memberikan makan kepada orang-orang itu. Dan yang kedua, di sana itu saking banyaknya manusia, kadang-kadang terjadi percekcokan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang paling penting, yaitu tibul kalam, membaguskan ucapan. Ketika salah satu kerabat saya haji kemarin, saya tanya, apa pengalaman haji? Maka beliau mengatakan ternyata di sana ada manusia yang memang tampaknya diciptakan oleh Allah itu tukang perang mulut. Jadi di mana-mana orang itu perang aja, orang itu perang, orang itu lagi, perang, orang itu lagi. Maksudnya apa? Suatu kelompok dari negara tertentu. Jadi ketika ada peperangan mulut di situ, dilihat ternyata dari negara itu. Nanti di masjid dari negara itu lagi. Kalau orang Indonesia tampaknya suka ngalahan, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bukan karena cilik-ciliknya badan kita, tapi karena mungkin lembutnya hati kita. Mudah-mudahan. Masya Allah. Karena ketika saya umrah dulu itu ketemu sama orang Pakistan, ya, orang Pakistan mengatakan, saya tanya, kenapa gini? Ya, orang Indonesia itu Masya Allah lebih halus. Terus saya tanya, orang Malaysia juga halus. Oh, Indonesia lebih halus katanya. Ini pengakuan orang Pakistan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal, ucapan yang baik ini sangat penting sehingga Nabi menetapkan bahwa ucapan baik ini adalah termasuk sesuatu yang menyebabkan ibadah haji kita bisa menjadi mabrur. Kemudian kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah dalam ayat ini, ternyata perintah ini terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, la ta'buduna illallah. Ini termasuk haknya Allah. Wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Ini haknya manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini menggabungkan dua-duanya. Aqimus shalah haknya Allah, atuz zakah haknya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurutkan sesuai dengan urutan ini. Hak Allah dulu, kemudian hak manusia, hak Allah lagi, hak manusia lagi. Isyarat apa? Bahwasanya orang yang baik, manusia muslim yang baik, itu adalah manusia yang bisa menjaga hubungan yang baik, hubungan vertikalnya kepada Allah maupun hubungan horizontalnya kepada sesama makhluk manusia, dan tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hewan, kepada tumbuhan dan sebagainya. Maka Nabi melarang ada seorang sahabat mengambil anak burung. Kemudian induknya ini terbang-terbang di sekelilingnya, bingung cari anaknya di mana. Maka Nabi mengatakan, siapa yang bikin bingung burung ini? Sahabat ada yang ngaku, saya ngambil anaknya ya Rasulullah. Kata beliau, kembalikan anaknya ke sarang itu. Dikembalikan lagi ke sarangnya, supaya tidak apa? Membingungkan hewan. Nah, kalau hewan saja
Islam itu mengajarkan kepada kita supaya jangan membingungkan orang atau mengejutkan orang atau menakutkan orang, maka apalagi kepada manusia. Tidak halal membuat takut seorang manusia muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la yahillu, tidaklah halal li muslimin, bagi seorang muslim, ayyurawwi'a, untuk melakukan tarwi' musliman kepada muslim yang lain. Yurawwi ini arti yang terkenalnya adalah membuat rasa takut. Tapi barusan tadi saya buka di dalam kitab syarah, ternyata yurawwi itu juga bisa diartikan yufzi, menekat, menyebabkan kaget. Itu juga nggak boleh. Tidak halal bagi seorang muslim menyebabkan kaget orang muslim yang lain atau membuat takut orang muslim yang lain. Memang kalau dilihat dari sababul wurud hadis ini artinya yurawwi ini lebih tepat membuat takut. Tapi juga membuat kaget juga bisa. Karena sababul wurudnya itu ada seorang sahabat Nabi ketika sedang perang, ketika dia tidur, pedangnya sudah disisipkan di tubuhnya, maka ketika bangun dia cari-cari pedangnya nggak ada. Ternyata diganggu atau digoda oleh sahabat yang lainnya. Pedangnya itu diambil, disembunyikan. Nah, padahal ini kan posisi perang ya Pak. Nggak tahu tiba-tiba musuh datang kan nggak bisa menyerang dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkomentar, tidak halal seorang muslim membuat terkejut atau membuat takut orang muslim yang lain. Karena dia bangun terkejut ya, kok pedang saya hilang. Atau takut, wah ini saya nggak punya pedang, nanti kalau ada musuh datang gimana? Nah, itu maka bisa diartikan dua yurawwi. Dan Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir mengatakan la yahillu, tidak halal, ini maksudnya adalah dosa besar. Membikin takut seorang muslim dosa besar. Maka wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mengganggu orang muslim adalah lebih keras, lebih dahsyat daripada al-qatl, membunuh. Termasuk menuduh, termasuk membuat kebohongan-kebohongan kemudian dinisbatkan kepada seorang muslim. Nah, ini termasuk yurawwi, ini termasuk perbuatan yang dosa besar. Baik, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-84. Oh iya. Oh iya. Jadi qobliyah isya itu memang boleh dikatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak dilakukan secara kontinu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada hadis yang mengatakan Nabi kontinu melakukan qobliyah isya. Cuma Imam Nawawi mengatakan berdasarkan hadis yang umum bisa dikatakan ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, maghrib, isya, semuanya ada. Kenapa? Karena dalilnya umum, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baina kulli adzanaini salatun. Baina di antara kulli, setiap adzan ini, dua adzan itu ada salatun, ada salatnya. Berarti antara adzan isya dengan iqamatnya, jadi yang dimaksud dua adzan ini adzan dan iqamatnya Pak ya. Nah, itu ada salatnya, liman syaa, bagi orang yang mau gitu. Sehingga kalau mau mengikuti hadis ini, mestinya antara adzan dengan iqamat itu jangan langsung ya, ada jedanya. Kalau itu langsung betul-betul Pak ya, nggak ada sempat sholat, nggak ada. Nah, itu saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Kalau dicepatkan itu memang bisa ya, tapi tetap saja ada jedanya. Ya. Kalau dalam hadis itu jedanya disebutkan, kalau nggak salah kata kuncinya ayyafruho. Nah, silahkan ditanya saja yang melakukan seperti itu, kenapa kok begitu ya. Tapi saya terus terang, jujur saja, saya tidak pernah mendapatkan dalilnya kalau dilangsungkan tanpa ada jedanya. Kata kuncinya bimahlin kalau nggak salah. Nah, nggak ketemu ya udah, tinggalkan saja. Tapi ala kulli hal, di sana ada hadis yang menjelaskan jeda antara jeda antara adzan dengan iqamat itu adalah nafasan, ada sebuah nafas, maksudnya ada jedanya. Hatta yaqdiyal mutawaddi hajatahu fi mahlin, sehingga orang yang berwudu itu menyelesaikan hajatnya secara pelan-pelan. Hajatnya orang wudu itu apa? Ya kencing. Setelah kencing kemudian dia berwudu secara santai. Nah, antara adzan dengan iqamat itu jangan sampai orang keburu-buru ya. Jadi dia baru saja kencing,
langsung koma. Atau wudhu belum selesai, udah koma. Ya itu juga nggak benar ya. Maka di sini dikatakan apa? Fi mahdin, pelan-pelan gitu. Wa yafrughul akil, dan orang yang makan itu selesai minta amihi dari makannya fi mahdin, juga pelan-pelan. Tapi kalau ini para ulama mengatakan, ulama kontemporer mengatakan, makan kita berbeda dengan makan orang dulu. Kalau ini mengikuti makan kita, nggak selesai-selesai makan kita. Jadi jedanya jadi lama. Maka hadis ini jangan dipahami disesuaikan dengan teori kita, jangan ya. Tapi sesuaikan teorinya orang dulu. Makan itu nggak usah lama-lama ya. Makan itu ya sekitar 10 menitan lah, atau 5 menit tambah dikit gitu ya. Itu udah selesai. Makanya di sini Nabi mengatakan ya frugal akil min fa'amihi fi mahlin, itu karena mereka makannya tidak lama. Ini hadisnya derajatnya hasan. Nah, ini adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun langsung, maka saya belum pernah mendapatkan dari ini sama sekali. Baik, berikutnya Allah mengatakan wa'il, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian yang kuat terhadap kalian. Isi perjanjiannya adalah dua. Pertama, la tasfikuna, kalian tidak menumpahkan. Tidak itu maksudnya tidak boleh. Dima'akum, darah-darah kalian, maksudnya saling bunuh nggak boleh. Wala, ini yang kedua, dan tidak boleh tukhrijuna, mengeluarkan, maksudnya mengusir, anfusakum, diri-diri kalian. Yang dimaksud dirinya apa? Saudaranya. Min diyarikum, dari kampung-kampung kalian. Summa aqrartum, kemudian kalian itu ikrar, maksudnya menerima sumpah itu. Wa antum tasyhadun, dan kalian itu bersaksi, yaitu menyetujui terhadap apa yang sudah disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nggih, monggo. Kalau mertua itu bukan termasuk walidain, Pak. Termasuk juga bapak angkat itu bukan walidain. Tapi kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada mertua, dan tetap wajib berbuat baik kepada bapak angkat kita, sebagaimana kita juga wajib berbuat baik kepada tetangga dan semua umat Islam. Baik, maka jangan dimasukkan birrul walidain, meskipun tetap harus berbuat bir kepada mereka. Nah, kembali ke ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Bani Israel bahwasanya mereka tidak boleh saling membunuh di antara mereka, dan tidak boleh saling mengusir di antara mereka. Kenapa muncul ayat ini? Ternyata Bani Israel pada masa dulu itu sering bermusuhan. Antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya itu sering terjadi percekcokan. Maka kondisi Bani Israel itu sama dengan kondisi orang-orang munafik. Tahsabuhum jami'a, engkau mengira mereka itu berkumpul bersama-sama, wa qulubuhum syatta, tapi ternyata hatinya itu bercerai-berai. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sesama kita melakukan permusuhan kepada sesama muslim, itu berarti kita sudah meniru-niru tingkah lakunya orang-orang Yahudi atau tingkah lakunya Bani Israel. Dan memang tidak usah diingkari, umat Islam itu mudah diadu. Di mana-mana umat Islam mudah diadu. Saya teringat cerita tentang jihad Afghanistan. Ketika Uni Soviet menyerbu Afghanistan, maka semua kelompok mujahidin itu mereka bersatu memerangi Soviet. Begitu Sovietnya sudah tumbang, kalah semuanya, maka antar sesama mujahidin saling tembak-tembakan. Dan cerita bahwasanya mereka saling tembak-tembakan, bunuh-bunuhan ini, Pak. Ini adalah cerita yang sudah mutawatir, mau diingkari nggak bisa. Sehingga ada seorang ulama dari kelompok mujahidin tertentu yang namanya Syekh Abdul Rabi Rasul Sayyaf, beliau memilih untuk berpindah ke tempat yang terpencil saja. Saya nggak mau ikut di kota. Karena apa? Di kota isinya perantok antar umat Islam. Masya Allah. Ya seperti itulah umat Islam. Memang mudah sekali untuk diadu. Akan tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya innamal mu'minuna ikhwah. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Ternyata antar umat Islam itu memang dibikin saling menjadi ujian. Wa ja'alna, dan kami jadikan ba'dakum, sebagian kalian wahai muslimin, li ba'din, kepada sebagian yang lain, fitnah, sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian bisa sabar atau enggak? Wa kana rabbuka basira, Allah itu Maha melihat. Istri Nabi saja, Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang paling baik
termasuk orang yang paling baik karena istri Nabi, itu juga masih mendapatkan gangguan. Dituduh oleh orang-orang munafik bahwasanya beliau berzina. Nauzubillah min syarri dzalik. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin seperti itu. Demikian juga ulama-ulama. Saya membaca biografinya para ulama, ternyata banyak ulama yang matinya di penjara. Misalnya Imam Abu Hanifah, kan terkenal ya. Sampai ada mazhab Abu Hanifah. Itu matinya ternyata juga di dalam penjara. Gara-gara apa? Abu Hanifah itu dipaksa oleh pemerintah pada saat itu, yang pemerintahnya juga muslim, khalifah itu, khalifatul muslimin, menyuruh supaya Abu Hanifah mau menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim. Abu Hanifah membaca hadis-hadis tentang hakim, beliau mengatakan, saya nggak mau jadi hakim. Hakim itu tidak ada enaknya. Enaknya mungkin di dunia gajinya gede, tapi di akhirat nggak ada enaknya. Maka Abu Hanifah bersikeras tidak mau menjadi hakim. Karena tidak mau, padahal beliau dianggap sebagai orang yang paling alim pada saat itu, maka dijebloskan dalam penjara. Dicambuki sampai keluar darahnya. Kemudian beliau tetap berada di penjara terus sampai akhirnya matinya di dalam penjara juga. Imam Bukhari yang kita sudah kenal semuanya, yaitu kitab Sahih Bukhari, kita mempelajarinya. Ternyata matinya itu juga dalam keadaan terusir dari kampungnya. Gara-gara apa? Dituduh oleh ulama yang lain. Jadi kasusnya Imam Bukhari itu kan terkenal sekali. Sehingga ketika Imam Bukhari berpindah ke suatu kampung, di sana sudah ada majelis ilmu yang dibina oleh ulama yang lain. Begitu Imam Bukhari datang, maka majelis ilmunya berkurang, pindah ke majelisnya Imam Bukhari. Nah, imam yang pertama ini, saya nggak usah menyebutkan namanya ya, karena khawatir saya gibah. Imam ini akhirnya merasa kurang enak hatinya kepada Imam Bukhari. Akhirnya beliau membuat sebuah tuduhan. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Padahal nggak mungkin Imam Bukhari mengatakan itu. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Maka beliau memberikan keputusan, siapa yang mau ngaji kepada saya, jangan datang ke Bukhari. Siapa yang nekat ngaji di Bukhari, jangan ngaji di saya. Ya, karena ini adalah kiai kampung di situ, kiai di negara itu, maka murid-muridnya akhirnya semuanya ya menghormati kiainya sendiri. Mereka kemudian kembali kepada majelis gurunya dan meninggalkan Imam Bukhari. Hanya satu orang yang mau mengikuti Imam Bukhari, itu siapa? Imam Muslim. Maka Imam Muslim ini akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim menjadi kitab pegangan umat Islam yang paling utama. Ini tampaknya Allah a'lam bishawab karena Imam Muslim tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti yang benar itu Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari memang tidak pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk, dituduh-tuduh seperti itu, ya saya nggak percaya. Maka dia rela meninggalkan semua teman-temannya, meninggalkan kiainya, untuk apa? Menghargai Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Muslim yang sudah bertahun-tahun ngaji di tempat itu, kiai yang pertama tadi, mengumpulkan semua kitabnya. Kemudian semua kitabnya ini ditaruh di depan kiainya. Pak Kiai, ini adalah kitab-kitab yang dulu saya tulis dari ilmu jenengan. Karena jenengan sudah memberikan keputusan siapa yang datang ke Bukhari jangan datang ke sini, maka ini ilmu saya kembalikan semuanya. Buku-buku semuanya ditumpuk di situ. Habis itu beliau kemudian pergi kepada Imam Bukhari dan mencium tangannya Imam Bukhari, bahkan riwayat mengatakan mencium kakinya Imam Bukhari karena sangat apa? Menghargainya. Nah, Imam Bukhari melihat kondisi umat Islam yang sudah rusak seperti itu hanya gara-gara satu tuduhan saja, kemudian akhirnya namanya tercabik-cabik. Makanya Imam Bukhari akhirnya memutuskan untuk keluar dari kota itu. Dan ketika keluar, beliau mengatakan, Allahumma khudni ilaik. Ya Allah, sudahlah, matikan saya saja. Ya, daripada saya ketemu dengan orang-orang yang gak baik ini, matikan saja. Maka beliau itu matinya dalam perjalanan itu, dalam keadaan tersingkir dari kampung, di mana dia awalnya mengajar di tempat kampung itu. Itu gara-gara apa? Ada permusuhan di antara umat Islam. Maka di sini Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sebagian kita dengan sebagian yang lain memang dijadikan sebagai fitnah alias ujian atas birun. Nah, ini yang diminta oleh Allah supaya kita sabar. Jangan sampai ada orang mendolimi kita membalas dengan kedoliman juga. Bahwasanya orang membalas kedoliman dengan kedoliman boleh memang selama tidak melampaui batas. Alias misalnya kedoliman yang diberikan kepada kita adalah nilainya 5% misalnya, maka kita balas juga harus 5%. Jangan 6% atau 7% dan seterusnya. Tapi paling baiknya adalah orang yang berbuat dolim dilawan dengan apa? Dengan kesabaran dan dengan kebaikan.
Baik, kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya mereka itu mempunyai tingkah ini saling membunuh di antara mereka dan saling mengusir di antara mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya ini adalah perincian bagaimana mereka mengusir. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kalian itu membunuh diri-diri kalian, maksudnya saling membunuh. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian mengusir sekelompok dari kalian dari kampung mereka. Tadhaharuna, kalian itu membantu, maksudnya adalah membantu kelompok lain. Alaihim, untuk memerangi mereka bil itsmi wal udwan, dengan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, tapi kalau mereka itu datang kepada kalian dalam keadaan sebagai usara tawanan karena sudah ditawan oleh musuh yang dibantu tadi, tufaduhum, kalian baru menebus mereka. Jadi lucu ya. Jadi kaumnya sendiri diusir dari kampungnya. Begitu sudah terusir, kemudian dikuasai oleh kelompok yang lain menjadi budak-budak, maka baru kebingungan. Wah, ini kelompok kita kok sekarang jadi budak? Akhirnya dibeli, ditebus ya. Maka ini adalah perbuatan yang kurang gawean. Maka Allah mengatakan wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhu. Mengusir mereka itu sudah diharamkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian itu percaya dengan sebagian isi Alkitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan kafir terhadap sebagian yang lain. Maksudnya apa? Menebus saudaranya yang sudah jadi budak, ini berarti beriman kepada sebagian kitab. Karena isi kitab mereka mengatakan saling tolong-menolong di antara mereka. Mengkafiri sebagian ayat maksudnya adalah mengusir mereka. Jadi mengusirnya itu jelek, menebusnya itu baik. Ini namanya mencampur antara yang baik dengan yang jelek. Maka diancam oleh Allah, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun." Yang melakukan seperti itu mendapatkan kerendahan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada siksaan yang paling dahsyat, yaitu neraka. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari ayat ini adalah apabila kita meniru tingkahnya orang-orang Bani Israel, maka pasti kita juga akan mendapatkan siksaan sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Siksaannya apa? Khizyun, kerendahan di dalam kehidupan dunia. Kalau sesama umat Islam saling perang sendiri, maka nanti akan diterkam oleh musuh-musuh Islam. Sehingga al-muslimuna ikhwah, orang-orang mukmin adalah sesama saudara, sehingga kalau dizalimi enggak usah dipedulikan, sabar saja. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, masih menunggu siksaan di akhirat, dan itu tentu saja lebih dahsyat daripada siksaan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.